Alfamart adalah jaringan minimarket terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1989 oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Awalnya, perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan dan distribusi barang konsumsi. Alfamart membuka toko pertamanya pada tahun 1999 dan sejak itu berkembang pesat dengan ribuan gerai di seluruh Indonesia. Halo semuanya. Jadi di sini kita akan mempresentasikan proyek Based Learning Tentang salah satu perusahaan yang mengalami permasalahan dalam bidang PIS, yaitu perusahaan Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau yang biasa dikenal dengan Alfamart. Yuk simak videonya. Seperti yang kita ketahui, perusahaan Alfamart baru saja memberitakan sudah menutup beberapa cabangnya, sekitar 300-400 gerainya, dikarenakan ada kendala dalam saluran distribusi yang mereka hadapi. Salah satunya itu lokasi yang kurang strategis. Lokasi yang kurang strategis membuat salah satu alasan gerai Alfamart tutup. Permasalahan yang pertama yaitu lokasi di area yang kurang ramai, seperti jalan kecil atau gang sempit, membuat potensi kunjungan pelanggan lebih rendah dibandingkan lokasi jalan sempit, tidak adanya fasilitas parkir atau lokasi daerah dengan akses jalan yang buruk mengurangi kenyamanan pelanggan. Dan yang kedua ada kehadiran pesaing seperti minimarket lain, Indomaret, toko kelontong besar yang berlokasi lebih strategis, memberikan pilihan yang lebih menarik bagi pelanggan. Nah, adapun solusi yang dapat saya sampaikan, yang pertama dapatkan segmen besar atau spanduk dan papan iklan untuk meningkatkan visibilitas, memperbaiki aksesibilitas seperti fasilitas parkir atau jalan masuk yang lebih baik. Yang kedua, menganalisis strategi pesaing dan membuat penawaran yang lebih menarik seperti diskon, program loyalitas atau hadiah untuk pelanggan setia. Adapun masalah yang kedua yaitu keterlambatan distribusi barang pada perusahaan Alfamart dan terkait dengan saluran distribusi seperti kurangnya koordinasi antara pusat distribusi dan toko, yaitu seperti sistem komunikasi yang tidak efektif antara pusat distribusi dan toko dapat menunda pengiriman barang atau menyebabkan kesalahan dalam pemesanan. Yang kedua ada kurangnya pembaruan status pengiriman atau ketidakpastian dalam estimasi waktu pengiriman dapat menyebabkan toko kekurangan stok atau menerima barang terlalu terlambat. Jadi adapun solusi yang dapat saya sampaikan, yang pertama itu adalah pelatihan staf dan peningkatan komunikasi. Dengan melakukan pelatihan bagi staf gudang dan distribusi untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Solusi yang kedua itu ada pemetaan rute distribusi secara digital. Menggunakan perangkat lunak pemetaan rute untuk meminimalkan waktu tempuh pengiriman dan menghindari keterlambatan. Permasalahan ketiga yaitu perizinan pada perusahaan seperti Alfamart biasanya berkaitan dengan aspek legalitas yang harus dipenuhi untuk mendirikan dan mengoperasikan gerai-gerai mereka. Beberapa permasalahan yang umum terjadi meliputi izin operasional, analisis mengenai dampak lingkungan atau sering disebut AMDAL, izin lingkungan dan zonasi, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan izin mendirikan bangunan IMB. Adapun beberapa solusi untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama yaitu penyelesaian masalah perizinan secara komprehensif. Adapun langkah-langkahnya meliputi audit dokumen perizinan, melakukan audit menyeluruh terhadap dokumen perizinan, identifikasi kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi, koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian ada percepatan proses administrasi, dan penyesuaian operasional gudang. Adapun solusi yang kedua, di mana mengelola gangguan distribusi dengan cepat. Yang ketiga ada strategi komunikasi dengan konsumen. Yang keempat ada langkah strategi jangka panjang. Dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Adapun topik yang kedua, di sini saya akan membahas kendala atau permasalahan yang dihadapi perusahaan Alfamart dalam fluktuasi permintaan dalam bidang GIT. Yang pertama yaitu musiman atau seasonality. Permintaan barang tertentu meningkat tajam selama musim tertentu seperti menjelang Lebaran, Natal atau tahun ajaran baru. Setelah periode tersebut, permintaan kembali turun yang dapat menyebabkan stok berlebihan atau tidak terjual. Yang kedua ada promosi pesaing. Ketika pesaing seperti Indomaret mengadakan promosi besar-besaran, pelanggan mungkin berpindah ke toko lain, mengurangi permintaan di Alfamart. Dan adapun solusi yang dapat saya sampaikan itu diversifikasi produk dan layanan, sediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan di berbagai kondisi ekonomi seperti barang kebutuhan pokok yang lebih terjangkau selama masa ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, tambahkan layanan seperti pengantaran online untuk menjangkau pelanggan yang mengurangi belanja langsung ke toko. Lakukan pengadaan barang dengan sistem just in time atau JIT untuk mengurangi risiko stok berlebih. Strategi promosi yang tepat, adakan promosi khusus untuk menarik pelanggan selama masa permintaan rendah seperti diskon, banding, atau program loyalitas. Permasalahan yang kedua tentang keterbatasan kapasitas gudang dan solusi pada perusahaan Alfamart mengenai JIT, yaitu keterbatasan kapasitas gudang pada Alfamart sebagai jaringan minimarket yang luas dengan ribuan gerai. Alfamart menghadapi tantangan dalam manajemen gudang terutama terkait kapasitas. Jadi ada beberapa keterbatasan yang mungkin terjadi. Yang pertama itu ada keterbatasan ruang fisik. Gudang terutama yang melayani gerai di area padat mungkin memiliki ruang terbatas.
Ini menyulitkan penyimpanan stok dalam jumlah besar, terutama saat ada promosi atau lonjakan permintaan. Yang kedua itu ada lokasi gudang yang terbatas, di mana keterbatasan lahan di perkotaan membuat sulit untuk memperluas atau menambah gudang baru. Jadi ada pun solusi dengan sistem JIT, yaitu prediksi permintaan yang akurat. Alfamart perlu memiliki sistem yang akurat untuk memprediksi permintaan pelanggan. Data penjualan historis, tren pasar, dan informasi promosi dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan stok di setiap gerai. Solusi yang kedua itu ada cross-docking. Dalam metode ini, barang dari pemasok langsung didistribusikan ke gerai tanpa disimpan lama di gudang. Ini mengurangi kebutuhan ruang, penyimpanan, dan mempercepat aliran barang. Adapun masalah yang ketiga yaitu masalah barang rusak atau kadaluarsa yang tidak terdeteksi tepat waktu, dan adapun penyebabnya yang pertama yaitu tidak adanya sistem otomatis untuk memantau tanggal kadaluarsa, yang kedua kurangnya inspeksi rutin dari karyawan di toko. Dampak dari hal tersebut di atas, yang pertama yaitu barang kadaluarsa masih tersedia di rak yang kemungkinan besar akan dijual ke pelanggan. Yang kedua, menurunkan kepercayaan pelanggan dalam merusak reputasi Alfamart. Adapun solusi yang dapat saya berikan kepada masalah di atas, yang pertama yaitu implementasi sistem barcode secara otomatis menggunakan sistem berbasis barcode atau RFID untuk memantau produk dengan tanggal kadaluarsa mendekati. Yang kedua yaitu pelatihan karyawan, di mana memberikan pelatihan kepada karyawan untuk melakukan inspeksi stok mingguan. Nah, yang ketiga ada kasus dan solusi dari perusahaan Alfamart dalam bidang aftermarket. Adapun kendala dalam proses pengembalian barang, prosedur yang berbelit-belit, pelanggan harus melalui banyak tahapan seperti pengisian formulir, konfirmasi ke cabang utama, atau menunggu persetujuan manajer. Yang kedua, proses ini memakan waktu untuk menyulitkan pelanggan, terutama untuk barang dengan nilai kecil. Kedua, kurangnya informasi yang jelas, pelanggan seringkali tidak memahami syarat dan ketentuan pengembalian barang seperti batas waktu pengembalian, kategori barang yang dapat dikembalikan, dan dokumen yang diperlukan. Informasi tidak tersedia secara transparan di toko atau melalui media komunikasi perusahaan. Adapun solusi yang dapat saya sampaikan yaitu menyederhanakan prosedur pengembalian barang, kurangi tahapan yang tidak perlu dalam prosedur pengembalian, misalnya dengan memungkinkan pengembalian langsung di toko tanpa perlu konfirmasi ke pusat. Yang kedua, gunakan teknologi digital untuk mempercepat validasi seperti pemindaian struk belanja atau barcode barang. Sosialisasikan kebijakan pengembalian dengan jelas, tampilan syarat dan ketentuan pengembalian barang secara jelas di toko, website, aplikasi, atau struk belanja. Gunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif untuk memudahkan pelanggan memahami proses pengembalian. Masalah yang kedua, layanan purna jual yang terbatas pada perusahaan Alfamart mengenai aftermarket seperti keterbatasan layanan purna jual. Contoh layanan purna jual itu pengembalian barang atau retur. Namun, beberapa keterbatasan layanan purna jual yang mungkin dihadapi konsumen di Alfamart antara lain yang pertama, tidak ada perbaikan atau garansi. Alfamart umumnya tidak menyediakan layanan perbaikan atau garansi untuk produk yang dijual, karena sebagian besar produknya adalah barang konsumsi yang tidak memerlukan layanan tersebut. Yang kedua, proses retur yang terkadang rumit. Meskipun ada kebijakan retur, prosesnya terkadang bisa rumit atau memakan waktu, terutama jika tidak ada bukti pembelian atau jika produknya sudah dikonsumsi sebagian. Adapun solusi terkait aftermarket untuk Alfamart, meskipun layanan purna jual yang intensif mungkin tidak diperlukan untuk semua produk Alfamart, ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan terkait aftermarket untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Yang pertama itu ada memperjelas kebijakan retur. Jadi Alfamart perlu mengomunikasikan kebijakan retur dengan jelas dan mudah diakses oleh konsumen, baik di toko maupun melalui media online. Proses retur juga perlu disederhanakan dan dipercepat. Solusi yang kedua ada fokus pada kualitas produk. Dengan memastikan kualitas produk yang dijual, Alfamart dapat mengurangi potensi masalah yang membutuhkan layanan purna jual. Hal ini dapat dilakukan dengan seleksi pemasok yang ketat dan quality control yang baik. Adapun masalah yang ketiga yaitu masalah biaya tinggi dalam pengelolaan barang yang rusak. Adapun penyebabnya yang pertama yaitu proses retur ke supplier membutuhkan waktu dan biaya logistik yang tinggi. Yang kedua, barang rusak yang tidak dapat dikembalikan menjadi beban yang finansial. Adapun dampak dari hal tersebut yaitu meningkatkan biaya operasional dan menurunkan margin keuntungan. Lalu, adapun solusi yang dapat saya berikan, yang pertama yaitu negosiasi ulang dengan supplier untuk menyepakati kebijakan retur barang yang lebih fleksibel, seperti penggantian biaya untuk barang yang rusak. Yang kedua, pemisahan barang rusak untuk didaur ulang. Dan yang terakhir, penjualan produk rusak secara aftermarket. Jika barang rusak tidak memengaruhi kualitas isi, contohnya kemasannya penyok, barang tersebut dapat dijual dengan label khusus dan harga yang diskon.